Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, Sains Terapan, Bidan Magister Kebidanan dengan NIDN 1114108901. Saya merupakan salah satu dosen program studi Diploma 3 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Asuhan Kebidanan Kehamilan, dengan bobot mata kuliah 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Capaian mata kuliah ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan perubahan fisiologis pada masa kehamilan, kebutuhan biologis pada masa kehamilan, kebutuhan psikologi sosial dan spiritual pada kehamilan, persiapan dan pemantauan selama kehamilan, evidence based dalam asuhan kehamilan, ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, kemudian manajemen dan dokumentasi asuhan kehamilan, serta yang terakhir adalah upaya promotif dan preventif berkarakter Islam berkemajuan pada asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Metode pengajaran yang saya terapkan yaitu dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima dan dipahami mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan animo dan kemandirian mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Interaction merupakan kegiatan pertemuan secara langsung antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah ini, yang bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran, lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kegiatan ini dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Asesmen merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi yang sudah diberikan dengan pemberian tugas terstruktur, kemudian kuis, dan juga ujian. Hasil evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan yaitu UTS 11%, UAS 14%, tugas individu 12%, proyek 16%, ujian praktikum atau OSJ 18%, aktivitas partisipatif 29%. Referensi pada mata kuliah ini sangat beragam, yaitu berupa modul yang saya tulis sendiri, tambahan referensi dari beberapa buku lain, dan artikel jurnal yang saya rekomendasikan untuk mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan sesi materi sebelumnya dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ya. Dan sebelumnya kita membahas tentang evidence dalam kehamilan. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang apa? Prosedur keterampilan dasar dan ya, ada asuhan kehamilan kebidanan. Untuk learning outcome atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama para teman-teman ya bisa memahami prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Nah, nanti luarannya teman-teman capaian pembelajaran capaian mata kuliahnya teman-teman harus bisa menganamnesa pada kunjungan awal, kemudian melakukan anamnesa pada kunjungan ulang dan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini nanti juga berhubungan dengan pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan khusus, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai dulu, ini semuanya sudah hadir semuanya ya, ada 15 orang sudah hadir semuanya, tidak ada yang tidak hadir, ya semuanya ada ya. Oke, sebelum pertemuan kemarin kan Ibu sudah membagikan materinya ya, sudah dibaca terkait tentang
prosedur keterampilan dasar kebidanan ini. Oke. Yang pertama, ada yang tahu anamnesis itu apa? Pengertian dari anamnesis? Ya, silahkan. Anamnesis adalah pengkajian data subjektif yang dilakukan oleh bidan dalam hamil untuk menggali data subjektif keadaan kesehatan ibu. Oke, bagus sekali ya dari Bahadijah ya. Jadi anamnesis adalah ini pengkajian data subjektif yang dilakukan oleh bidan ya, kita bidan sebagai tenaga kesehatan yang dengan ibu hamil untuk menggali data subjektif yang berkaitan dengan keadaan kesehatan ibu dan janin. Ya, jadi semua data-data yang kita tanyakan kepada pasiennya, ya hasil dari pendataan itu yang dikatakan anamnesis. Nah, diingat untuk anamnesa kunjungan awal ini dilakukan pada saat kapan? Ada yang tahu? Pada saat? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Pada saat trimester pertama. Iya, pada saat trimester pertama, benar. Jadi pada saat trimester pertama, pertemuan pertama dengan pasien itu namanya anamnesa kunjungan awal. Ya. Kemudian perlu diperhatikan pada saat melakukan anamnesa kunjungan awal ini apa saja yang harus dilakukan, teknik-teknik apa supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang baik dari pasiennya. Yang pertama ada membuka pembicaraan dengan ramah dan sopan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh tidak boleh tidak sopan ya, harus sopan. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jangan menggunakan bahasa medis. Diusahakan pakai bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian bertanyanya sistematis berurutan. Ya, jangan acak ya. Jadi harus berurutan. Yang keempat, pertanyaan tidak menyinggung privasi ibu. Jika itu berhubungan dengan privasi ibu, silahkan minta maaf dulu. Ibu mohon maaf, saya mau bertanya terkait hal privasi. Ya, baru boleh ditanyakan. Yang kedua, merespon reaksi ibu terhadap pertanyaan yang diajukan. Kalau ibunya pada saat kita bertanya raut mukanya sudah berbeda, jangan dilanjutkan. Ya, jadi harus tahu respon ibunya. Ya, oke, baik lanjut. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pemeriksaan anamnesa kunjungan awal? Apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Anamnesa kunjungan awal? Siapa? Ya, oke, silakan. Jadi yang ditanyakan biasanya pertama ada biodata. Ya, biodata. Nama pasien, suku, agama, alamat, dan lain-lain. Kemudian keluhan yang dirasakan itu, kemudian riwayat kesehatan reproduksi, riwayat kehamilan yang sekarang, riwayat obstetrik yang lalu, riwayat kesehatan baik itu ibu dan keluarga, pola penggunaan kebutuhan sehari-hari, dan yang terakhir itu data psikososial seperti riwayat perkawinan dan lain-lain. Oke, bagus sekali jawabannya sudah lengkap ya. Jadi anamnesa kunjungan awal itu meliputi banyak ya. Yang pertama ada biodata. Yang ditanyakan biodata apa saja yang ditanyakan? Ada nama pasien dan umur suami, kemudian umur, ya suku dan bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, serta alamatnya. Kemudian yang kedua bisa menanyakan tentang keluhan utama. Nah, selama ibunya mengalami kehamilan ini, ya apa saja keluhan yang dirasakan, karena selama kehamilan pasti akan ada adaptasi fisiologis yang baru dirasakan oleh ibunya. Ya, boleh dengan teknik ini ada PQRST. Yang pertama ada P provokatif, ya, yang ditanyakan faktor penyebab keluhannya apa, ya, kemudian kualitasnya atau kuantitasnya, keluhannya berapa kali dirasakan, contoh seperti itu, ya, kemudian radiasi atau region di area mana yang dikeluhkan, mungkin di perut, kemudian atau di kepala atau di kaki dan seterusnya. Kemudian skalanya nyerinya itu sampai di ambang berapa, sampai ibunya tidak bisa menahan atau sampai pingsan atau seperti apa. Dan kemudian waktunya, waktu keluhannya ini dirasakan sejak kapan? Oh, contohnya ibu ulun, saya mengeluh pusing berapa hari, 3 hari yang lalu, atau mual muntah ya 3 hari yang lalu. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat
Kespro atau kesehatan reproduksi atau menstruasi. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah kali haid, ya. Yang kedua siklus haidnya panjang pendek atau normal. Yang normal berapa? 28 hari, ya. Yang panjang bisa sampai 35 hari, ya, sampai 40, ya. Yang pendek kurang dari 28 hari, bisa 21 hari, ya. Kemudian keluhannya yang dialami selama menstruasi, apakah ada nyeri, ya, pada perutnya, ya, itu boleh dituliskan di sini, ya. Ini udah minimal. Oke. Kemudian ada riwayat obstetri dan ginekologi, ya. Riwayat obstetri apa? Kalau ibunya pernah hamil sebelumnya, boleh ditanyakan ini, ya, jumlah persalinan berapa kali, ya. Kemudian riwayat perdarahan pada kehamilan dan persalinan sebelumnya. Kemudian hipertensi disebabkan kehamilan pada kehamilan sebelumnya, berat bayi kurang dari 2.500 atau lebih dari 4.000, dan masalah-masalah lain. Ya, ini riwayat obstetri. Ya, kalau ibunya baru pertama kali hamil, berarti tidak perlu dituliskan ini, ya, riwayat obstetri. Ya, kalau kemudian ada masalah ginekologi berkaitan dengan riwayat gangguan organ reproduksi. Contoh apa? Apa? Infeksi saluran kemih. Apalagi? Penyakit menular seksual. Ya, dan selanjutnya ini adalah gangguan ginekologi. Apakah ibunya mempunyai riwayat penyakit menular seksual, kemudian keputihan yang abnormal, yang seperti berbau, yang sampai berwarna hijau, seperti itu. Kemudian penyakit menular seksual lainnya. Oke, nah kemudian kita bisa menanyakan riwayat KB, ya, atau kontrasepsi sebelumnya yang dipakai oleh ibunya. Ya, apakah, nah ini pertanyaan ibu, ya, apakah ibu yang tidak pernah hamil, apakah tidak boleh atau tidak punya riwayat KB? Ada yang bisa jawab? Ya, Ya, oke. Ya, silakan. ada riwayat. Ada riwayat. Oke. Jadi benar, ya. Jadi ibu yang belum pernah hamil sebelumnya itu kemungkinan bisa ada riwayat KB. Ya, siapa tahu dia tidak ingin hamil dulu, makanya dia ber-KB. Ya, jadi bisa. Jadi meskipun nanti teman-teman semuanya ketemu dengan pasien yang belum pernah hamil, jangan lupa tetap ditanyakan riwayat KB-nya. Ya, jangan tidak ditanyakan. Baik, yang ditanyakan apa saja? Ada jenis KB, lama pemakaian, alasan ganti, alasan berhenti, rencana kontrasepsi berikutnya. Alasan penggunaan KB kalau dia tadi belum pernah hamil apa? Oh, mungkin menunda kehamilan. Kita lanjut ke pemeriksaan anamnesa kunjungan awal selanjutnya. Yang terakhir ada data psikososial. Yang dipertanyakan yang pertama ada riwayat perkawinan, kemudian respon suami dan keluarganya. Apakah dia bahagia dengan kehamilan ibunya? Ya, kemudian respon ibunya terhadap kehamilan. Apakah juga bahagia dengan kehamilannya? Kemudian mekanisme coping, pemecahan masalahnya seperti apa? Ya, apakah didiskusikan dengan suaminya atau seperti apa? Ya, kemudian hubungan ibu dengan anggota keluarga suaminya apakah baik atau tidak? Apakah dia dalam satu rumah itu dengan keluarga ibunya atau keluarga suaminya, ya, dengan hubungan dengan mereka apakah bagus atau tidak, itu nanti akan berhubungan dengan psikologis dari ibu. Ya, kemudian pengambilan keputusan di dalam keluarga siapa? Apakah diskusi atau mutlak suami yang memutuskan? Nah, itu bisa ditanyakan, ya. Kemudian adat istiadat setempat, ya, terutama ini adalah adat istiadat yang merugikan bagi kesehatan ibunya. Ya, kemudian agama yang dianut apa? Nanti ini kan berhubungan dengan komunikasi kita dengan pasien. Ya, kemudian penghasilan per bulan ini ditanyakan karena ini privasi, teman-teman menanyakannya harus seperti apa? Harus izin dulu, ya, karena privasi. Kemudian nanti penolongan persalinan yang diharapkan siapa? Ya, boleh ditanyakan. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang anamnesa kunjungan ulang. Ada yang tahu kemudian dari anamnesa kunjungan ulang? Silahkan angkat tangan.
Ya, silakan. Jadi yang namanya kunjungan ulang itu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya untuk mendapatkan pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar selama 1 periode kehamilan berlangsung. Ya, jadi anamnesa kunjungan ulang sudah benar ya, sudah bagus sekali jawabannya, sudah lengkap. Jadi anamnesa kunjungan anak ulang adalah anamnesa yang dilakukan setelah kunjungan yang pertama. Jadi kunjungan kedua, ketiga, dan seterusnya kita anamnesa kunjungan ulang. Dan kunjungan anamnesanya ini tidak sama dengan anamnesa kunjungan awal, jadi lebih sedikit terfokus. Ya, apa saja yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan yang pertama, menanyakan keluhan utama dan alasan datang ke fasilitas kesehatan. Keluhan utama wajib tetap ditanyakan pada saat kunjungan ulang. Ya, karena setiap hari pasti ibu itu akan mengalami keluhan yang berbeda-beda. Ya, kemudian menanyakan keluhan yang dirasakan, menanyakan perasaan dan kekhawatiran sejak kunjungan terakhir, kemudian menanyakan tentang gerakan janinnya pada 24 jam terakhir, ya, menanyakan pola makan dan minum, menanyakan tentang masalah atau tanda bahaya yang mungkin dialami sejak kunjungan terakhir. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman semuanya. Silakan ya. Oke. Anamnesa kunjungan ulang itu harus dilakukan kembali? Oke, baik, pertanyaan bagus. Apakah anamnesa kunjungan ulang harus dilakukan kembali? Ya, untuk kunjungan ANC itu kan minimal dilakukan berapa kali? 6 kali. Berarti anamnesa kunjungan ulang ini wajib dilakukan oleh bidan. Ya, karena setiap keluhan ibunya pasti akan berbeda tiap semester. Ya, setiap harinya pasti juga akan berbeda. Jadi harus ditanyakan, wajib ditanyakan. Ya, oke. Lanjut, ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan. Bertanya itu kenapa hubungan ibu dengan anggota keluarganya itu perlu ditanyakan itu lebih? Oke, baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Oke, kita bisa lihat di sini kita melakukan anamnesis data psikososial. Artinya apapun yang kita tanyakan di sini berarti berhubungan dengan psikologi ibunya. Nah, kenapa harus ditanyakan antara hubungan ibu dengan suaminya? Karena apa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan kesehatan mental ibunya. Kalau ibunya merasa tidak nyaman hidup dengan keluarga suaminya atau hubungan dengan suaminya sedang tidak bagus, pasti itu nanti akan berhubungan dengan kesehatan mental ibunya. Ibunya jadi sering sedih, ya, makan tidak teratur, ya, berat badannya nanti akhirnya akan turun dan itu akan mengakibatkan apa? Tumbuh kembang janinnya tidak bagus. Gitu ya? Oke, baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin Ibu mau mengevaluasi ya untuk pertemuan kali ini, yaitu pada mata kuliah asuhan kehamilan terkait dengan anamnesa kunjungan awal dan kunjungan ulang. Kan pertanyaannya adalah apa pengertian dari anamnesa kunjungan awal? Ada yang bisa? Oke, silakan. Anamnesa kunjungan awal adalah pengkajian data subjektif yang dilakukan oleh bidan dengan ibu hamil untuk menggali kemudian data subjektif keadaan kesehatan ibu dan juga janin. Oke, bagus sekali jawabannya sudah lengkap. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa pengertian dari anamnesa kunjungan ulang? Ya, baik, silakan. Anamnesa kunjungan ulang adalah proses penggalian informasi dari ibu hamil saat datang kembali ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui perkembangan kondisi ibu dan janin sejak kunjungan terakhir. Oke, baik. Terima kasih jawabannya sudah bagus sekali. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan pada saat kunjungan awal atau anamnesa apa aja yang ditanyakan pada saat kunjungan awal? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Yang pertama itu ada biodata yang mencakup dari nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian keluhan yang dirasakan oleh ibu, riwayat kesehatan reproduksi, riwayat kehamilan sekarang seperti HPHP dan lain-lain. Kemudian riwayat kesehatan, baik itu riwayat kesehatan ibu atau keluarga, riwayat obstetrik yang lalu, kemudian kebutuhan sehari-hari, dan yang terakhir adalah data psikososial. Oke, bagus sekali jawabannya ya dari teman-teman semua. Karena teman-teman sudah paham semua dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tentang materi hari ini, teman-teman semuanya nanti ada tugas ya. Tugas ini nanti dalam bentuk kelompok, silahkan dibentuk satu kelompok 2 orang dan nanti silahkan teman-teman
belajar untuk melakukan konseling. Jadi nanti bergantian, teman-teman ada yang menjadi pasien, kemudian ada yang menjadi bidan. Ya, silakan nanti pertanyaannya atau cara anamnesanya bisa dilihat di panduan praktikum asuhan kebidanan kehamilan. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.